tujuan pembelajaran kita di video ini, kakak berharap adik-adik mampu menguraikan faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dan yang kedua, kakak berharap adik-adik mampu menganalisis upaya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dan yang ketiga, adik-adik mampu merinci organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, untuk membantu adik-adik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kakak sebutkan tadi, untuk itu, di video pembelajaran ini kakak akan membahas satu persatu materi tentang peristiwa kedatangan bangsa barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Jadi, apa saja sih faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra ini? Nah, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yang lebih kita kenal dengan 3G. Yang pertama ada gold, dan yang kedua ada gospel, dan yang ketiga ada glory. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah bahkan setara dengan harga emas. Untuk itu, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah, industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua yaitu gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus mereka tersebut ialah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Dan yang ketiga yaitu glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selain 3G tadi, ada satu lagi faktor pendorong penjelajahan samudra, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana saat itu berkembang sangat pesat. Contohnya seperti dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Dan yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dan ancaman bajak laut dan sebagainya. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar maupun siang dan malam. Jadi, dari beberapa faktor yang sudah disebutkan tadi, apa tidak ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan? Tentunya ada ya, seperti peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama itu Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Dan yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis. Adalah Iskandar Muda pada tahun 1615 dan 1629. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Untuk materi selanjutnya yaitu organisasi pergerakan nasional. Nah, untuk organisasi pergerakan nasional di Indonesia ini ada 3 fase. Yang pertama masa awal pergerakan nasional, yang kedua masa awal radikal, dan yang ketiga masa moderat. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama itu masa awal pergerakan nasional yang terjadi pada tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo, yang berarti usaha mulia, karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Fase yang kedua yaitu masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal. Mengapa? Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal. Radikal ini itu keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif. Asas non-kooperatif ini tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal ialah Perhimpunan Indonesia atau yang dikenal dengan PI, dan yang kedua Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI, dan yang ketiga Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang terakhir Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang ketiga yaitu masa moderat pada tahun 1930-an. Jadi sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Berbeda ya dengan pada masa awal radikal tadi. Nah, jadi organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain yaitu Partindo 1930, yang kedua PNI baru, dan yang ketiga Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan yang keempat Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi tersebut, masih ada banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, yang kedua Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, yang ketiga Jong Islamin Bond, dan yang keempat Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau. Kemudian ada Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik. Cukup sekian pembahasan di video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah wawasan adik-adik semua. Untuk itu, apabila kakak ada salah kata atau